Yang pertama yaitu pendahuluan. Iptek modern merupakan suatu keharusan dan kebutuhan masyarakat modern karena kita memerlukan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan kita, sehingga pengembangan iptek perlu menggunakan etika dan nilai yang baik. Yang selanjutnya kita masuk di topik pembahasan, di mana Islam sangat mementingkan perkembangan iptek untuk sarana ibadah. Al-Quran memerintahkan kepada umat Islam untuk belajar dengan kata Iqra, yang dimana pada susunan ayat wahyu pertama yaitu Iqra bismi rabbika, yang artinya perintah membaca, menelaah, meneliti haruslah dikaitkan dengan apa yang dikehendakinya. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa umat Islam dahulu selama berabad-abad telah menjadi pimpinan peradaban umat manusia di timur dan di barat. Dari pusat-pusat kebiadaan Islam memancar terang sinar gemerlap yang menerangi kegelapan di berbagai penjuru dunia. Kemajuan tersebut telah membuat banyak orang mengagumi dan meniru gaya hidup barat tanpa berpikir kritis terhadap dampak negatifnya, tetapi semata-mata karena jiwa ilmiah yang terlepas sama sekali dari agama mereka. Kemajuan teknologi yang mereka capai mengantarkan mereka pada tingkat peradaban yang paling tinggi di muka bumi ini. Islam sebaliknya menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan manusia dan mendorong umatnya untuk bereksperimen dan mempelajari sains dan teknologi sebagai bagian dari ajaran Islam. Dijelaskan juga pada surat Yunus ayat 101, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yanzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun. Yang mana arti dari ayat tersebut, katakanlah dengan memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat bagi tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Nya yang memberikan peringatan bagi orang yang tidak beriman. Kemudian ada peran Islam, yang mana peran Islam dalam sains dan teknologi adalah keyakinan Islam harus menjadi dasar bagi semua konsep dan aplikasi sains dan teknologi. Inilah model Islam yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad, yang mana harus kita adopsi oleh umat Islam saat ini. Peran kedua, Islam dalam perkembangan iptek adalah syariat Islam harus dijadikan standar pemataan iptek. Ketentuan al-haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuk teknologi yang dapat digunakan adalah telah yang dihalalkan oleh syariat Islam itu sendiri. Paradigma ilmu bebas nilai dan paradigma ilmu tidak bebas nilai. Yang pertama adalah paradigma ilmu bebas nilai. Paradigma ini menyatakan bahwa ilmu bersifat otonom, yang artinya ilmu tidak terikat dengan nilai apapun. Ilmu hanya menyediakan pengetahuan dan penggunanya lah yang menentukan apakah membawa manfaat atau justru memudarat. Paradigma kedua adalah ilmu tidak bebas nilai. Paradigma ini berpandangan bahwa ilmu selalu terikat dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti nilai politik, ekonomi, sosial, religius, ekologis, dan sebagainya. Dalam menghadapi dampak negatif teknologi, penggunanya harus dilandasi dengan akhlak Islam, yaitu dengan nilai keimanan, amal soleh, dan saling mengingatkan dalam kebaikan agar ilmu dan teknologi bisa digunakan untuk manfaat dan kemaslahatan dalam hidup umat manusia. Beberapa alat Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, di antaranya yaitu menghadirkan rasa bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan diciptakan Allah untuk dimanfaatkan manusia demi meraih kesejahteraan hidupnya. Yang kedua yaitu jujur. Kejujuran adalah akhlak yang dimiliki dan diamalkan oleh Nabi. Berkaitan dengan keutamaan kejujuran, Ibnu Abbas berkata, 4 perkara apabila ia memilikinya, maka beruntunglah ia, yaitu jujur, malu, perilaku yang baik, dan bersyukur. Yang ketiga yaitu menyembunyikan ilmu yang dimilikinya, mengamalkan ilmu yang ia punya, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Yang keempat yaitu tawadu. Orang-orang yang dianugerahi ilmu pengetahuan haruslah bermaksud tawadu terhadap orang lain. Begitu pula dalam penerapan ilmu yang dikuasainya. Poin yang kelima yaitu ilmu harus diamalkan dalam Islam, seperti yang sudah dijelaskan pada poin nomor 3.
Yang keenam atau yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan tidak boleh melupakan manusia dari akhirat. Sehebat apapun ilmu yang dimiliki seseorang, tidak boleh melupakannya dari kehidupan akhiratnya. Black and yellow, yeah.